Terus aku ngeliat cewek yang tadi yang aku liat di gudang datang, ayo katanya kamu mau kayak aku tunjukin ya di mana istananya. Karena suatu saat kamu yang bakal tinggal di sini. Ngomongnya begitu. Hah, masa sih? Tapi mama boleh diajak nggak? Papa boleh nggak diajakin? Boleh kalau mereka mau, tapi kayaknya cuma kamu aja yang bisa kesini. Orang nggak ada yang bisa. Dia baru datang, ibuku meninggal ya. Teriak dia sekencang-kencangnya. Dan aku ngeliat, oh dia mau nyampein pesan ke anaknya ini. Akhirnya aku bilang, ini tahu ibu pasien ini tahu yang nyari-nyari kalian. Itu kan emang lampunya dimatiin ya, sengaja dimatiin. Aku tutup lagi, tidur. Terus aku ada yang kayak manggil lagi tuh. Hai, Sarah. Ada kan sampai yang tadi yang nggak ada nada jadi ada nada. Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri. Balik lagi sama gue Randy Mulya dan kita di sini akan menceritakan kisah-kisah pengalaman pribadi dari para narasumber yang datang ke sini di luar nalar tapi terjadi apa adanya. Nah, kali ini gue udah kedatangan seorang narasumber yang punya pengalaman tentang rumah sakit. Langsung aja kita tanya sama yang bersangkutan. Halo Kak Karen, sehat ya Kak? Sehat. Tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang kisah yang lo alamin ya. Boleh kasih tahu temen-temen gak sih kisi-kisi dari pengalaman yang lo alamin nih? Iya boleh. Di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman di rumah sakit. Tentang apa aja kejadian-kejadian yang pernah terlihat. Itu tahun berapa tuh kejadiannya tuh? Itu tahun 2011 di Batam. Oh di Batam? Iya. Oh di ya pulau yang lumayan jauh ya kalau dari Jauh. dari sini ya. Iya. Oke deh. Nah buat kalian stay tune, tonton terus sampai habis, jangan di skip videonya karena ceritanya bakal seru banget buat lo tungguin sampai habis. Nah buat teman-teman yang mau terus mendengarkan cerita pengalaman pribadi dari orang-orang yang datang ke sini, lo bisa share video ini sebanyak-banyaknya, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Dan follow juga akun TikToknya Narasi Misteri karena di sana ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Dan buat teman-teman yang punya cerita pengalaman pribadi di luar nalar, lo juga bisa ceritain di sini. Tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau email ke halo.narasimisteri@gmail.com. Ya udah langsung aja kita ke ceritanya. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin. Kak Karen, ini boleh diceritain langsung gak sih awal mula lo bisa ngalamin hal ini nih? Bisa. Jadi awal mulanya itu waktu masih usia 3 tahunan. Di situ, jadi aku kan tinggal di rumah nenek sama mama papa. Di situ aku tidur, itu malam banget, itu udah malam. Terus tidur, pas sekitar jam, itu mungkin jam 2-an sih. Karena memang udah sunyi banget, apalagi kan aku tinggalnya di Melayu nih, Tanjung Pinang. Otomatis kan vibe-vibe yang kayak gitu-gitu masih banyak banget. Di situ aku ngeliat ada jenglot ya, kalau yang kecil-kecil segini, itu jenglot. Ya kan yang kalau kecil segini kan jenglot ya namanya. Terus itu banyak, ada empat orang lah di situ, 4 jenglot di situ, ceweknya 2, cowoknya 2. Aku tahu nih kenapa bisa dia itu cewek atau cowok itu karena dari suara. Suaranya dia berbicara, tetapi mulutnya tuh diem aja. Tapi aku tahu dia ngomong apa, kayak gitu. Jadi pas di situ dia bilang gini, kamu anak cucunya yang punya rumah ini ya? Dia nanya begitu. Aku bilang, aku diem aja, aku nggak berani ngomong. Terus dia bilang, aku nggak suka nih sama orang yang tinggal di sini. Dia ngomong gitu. Aku bilang, tapi aku diem, aku nggak berani ngomong. Akhirnya aku bangun papaku. Pah bangun mau minum. Itu aja alasan. Itu kan saat aku masih usia 3 tahun. Aku masih ingat banget. Setelah itu dia bilang, ya udah ayo kita minum. Aku ngadu, papa
masa di depan situ ada boneka-boneka bisa bicara? Ya karena kan gayanya kan memang kayak boneka ya. Jadi aku pikir itu boneka. Apaan sih? Udahlah tidur kamu mah. Nah minum tuh, tidur lagi. Kamu mau gimana pun ngomong, papa mama kamu gak akan percaya. Dia ngomong begitu ke aku. Enggak, mama papaku pasti percaya. Itulah aku ngomong, papa aku pasti percaya. Nggak mungkin, kasih tau aja ke teman-teman, ke orang tua kamu, pasti nggak akan percaya kalau kamu bisa ngomong sama aku. Aku nanya lagi nih ke si mama, mah bangun mah, aku mau minum, lagi alasan mau minum. Mama marah di situ karena kan mama pekerja, jadi dia marah. Kamu gimana sih mau minum terus gitu kan? Nah dia ngomong tuh kan mama kamu aja nggak sayang sama kamu. Itu pertama. Setelah itu oh ya udah, aku bangunin papa, minum, ngomong, papa masa di rumah nenek ada hantu? Aku ngomong gitu. Nggak mungkin lah di rumah nenek ada hantu, nggak ada aja. Ya udah nggak percaya. Terus akhirnya aku mencoba kayak udahlah nggak ada yang percaya. Aku mencoba untuk tidur, mungkin halu tidur. Udah selang itu kan udah dari usia 3 tahun. Usia 3 tahun itu udah banyak kejadian yang aku alami, tetapi aku selalu dibilang itu tidak terjadi. Katanya aku halu, kayak gitu. Hingga sampai aku di usia itu kalau nggak salah SD, antara kelas 2 atau kelas 3 SD, aku lupa banget. Aku tidur nih, biasa kan kalau anak kecil kan tidur istirahat terus siang gitu ya, mama tidur. Entah kenapa aku pengen ke gudang rumah. Di rumah ini udah bukan di rumah nenek ya, ini udah di rumah yang lain tetapi masih tanah nenek. Cuman beda nomor aja, beda nomor. Aku bilang sama mama aku mau ke gudang bentar. Kenapa? Di situ aku ngeliat ada cewek tinggi, cantik banget, rambutnya panjang, bagus banget. Tapi dia nggak pakai baju warna putih, nggak kayak kalau aku bilang dia kuntilanak nggak juga. Karena emang cantik kayak Tuan Putri, badannya bagus. Tapi dia masuk ke gudang tuh. Mama aku mau ke gudang dulu ya bentar sebelum tidur. Ngapain kamu ke gudang? Enggak, aku mau ke gudang aja. Aku ke gudang gitu, aku ngeliatin cewek ini, tapi cuma ngebelakangin doang. Aku ngeliat rambutnya panjang, terus aku entah kenapa aku pegang rambutnya karena aku selalu pengen punya rambut panjang, tetapi mama nggak bolehin, selalu pendek. Aku pegang, ih kakak cantik ya rambutnya, aku gituin. Terus dia bilang begini, dia baru tuh ngeliat mukanya ke aku. Gimana ya, itulah pertama kalinya aku ngeliat perempuan tuh cantik dan aku pengen seperti dia waktu itu, karena emang cantik kayak Tuan Putri, pakai gaun warna putih tapi bukan kayak dress gitu, enggak, bener-bener gaun warna putih. Setelah itu aku bilang, kamu bisa kok kalau kamu mau kayak gini, katanya kamu bakalan kayak gini kok nantinya suatu saat nanti. Dia bilang begitu. Hah? Masa sih kak? Gitu kan ngomongnya. Iya, aku dipanggil sama mama aku, kak tidur gitu. Masuk nih, balik ke kamar, aku tidur. Gimana ya, ini ya namanya apa ya, sleep paralysis nggak sih, yang kayak kita tidur tapi kita kayak arwahnya bangun gitu. Aku nggak tahu namanya apa, tapi aku bangun, aku ngeliat aku tidur. Jadi tuh itu dalam situasinya tuh yang sama aja gitu loh, kayak misalnya aku tidur di kasur, ada mama, aku punya adik tapi bukan adik yang sekarang, yang satu lagi, berdua gitu tidur. Terus aku ngeliat semua orang pada tidur dan mamaku tuh kan nggak tidur ya, namanya juga masih siang, dia main HP lah mungkin. Aku bangun, mama aku gitu, si ini gitu, adik aku gitu loh. Terus aku ngeliat cewek yang tadi yang aku liat di gudang datang, ayo katanya kamu mau kayak aku tunjukin ya di mana istananya, kayak gitu. Dan aku, ya namanya anak kecil manut kan, suka princess ya zaman dulunya. Aku berdiri, bener kak aku diajakin? Iya ya diajakin. Aku cuma dipegang tangan, aku melayang melewati hutan, laut. Aku terbang di situ. Aku terbang. Entah kenapa pas aku terbang, aku dibangunin. Aku kebangun. Sudah jam 5 sore. Jadi aku cuma sampai terbang doang ya, tapi tiba-tiba udah kebangun. Terus aku diam begini. Hah, aku udah kebangun nih. Udahlah mimpi doang. Nggak mungkin lah. Terus aku cerita ke mama. Mama, masa tadi aku terbang? Aduh, kamu tuh kebanyakan nonton apa sih? Kan aku kebetulan orang tua aku sangat tidak percaya dengan hal-hal yang aneh ya. Dia selalu positive thinking. Nggak mungkin. Udah kamu mandi, habis itu doa biar nggak aneh-aneh. Enggak mah, tadi aku terbang sama kakak yang ada di gudang. Aku ngomong gitu ke mama aku nggak percaya. Akhirnya aku dimandiin, dipakein baju, besoknya lagi nih tidur. Tapi aku bilang gini, mami aku ke gudang lagi. Kamu jangan keseringan ke gudang, ntar kamu makin banyak yang aneh-aneh. Enggak mah, soalnya aku mau ke gudang bentar. Aku ngeliat kakak itu lagi masuk gudang. Setelah aku masuk ke gudang, tapi dia kali ini nggak ngebelakangin aku. Dia cuma bilang,
ya udah jangan dibilangin ke mama, kamu gak akan dipercayain. Emang kenapa kak? Udah kamu jangan ngomong aja ke mama, ngomongnya gitu. Oh ya udah, balik lagi nih ke tempat tidur. Aku tidur dan mimpinya nyambung. Aku dinaikin ke atas lagi. Kali ini aku di roh aku dinaikin, tapi kali ini Sukma ya namanya. Sukma aku dinaikin, tapi kali ini kita lebih cepat ya. Biar cepat rentet waktunya. Dia ngomong begitu. Oh ya udah kak, aku dipegang, aku terbang lagi, tapi nggak selama yang sebelumnya. Tiba-tiba aku sudah di satu tempat, gimana ya, aku berpikirnya adalah kompleks sebelah ya, seperti itulah biasanya rasanya, tapi itu bukan kompleks sebelah, karena aku ngeliat ada tumbuhan, taman bagus banget. Aduh, di tengah-tengah itu ada suatu tempat mandi zaman dulu Putri. Aku tanya gini sama kakak itu, kak, kok bagus banget ya tempat mandi doang, tapi kok nggak ada bathtubnya, kok nggak ada shower? Tahu nggak sih timbaan zaman dahulu yang diserap kayak itu? Pompa, tapi dia pompa itu bukan yang hitam, enggak, emas warnanya. Aku inget banget tuh warnanya emas. Terus nanti kamu juga bisa mandi di situ sih habis ini, dia bilang begitu. Kita masuk dulu yuk ke dalam gubuk itu. Itu dia di tengah-tengah yang cantik taman itu. Wah, dia gede banget, satu pulau itu gede. Ada tempat mandi yang tadi sungai, jernih banget airnya, putih sampai ikannya kelihatan. Terus ada satu gubuk kecil banget, enggak banget sih, tapi kecil lah gubuknya. Tapi itu warnanya kayak coklat gitu sih. Kalau misalnya kayak anyaman gitu lah modelannya. Ya udah kita masuk. Dari mana, kan nggak ada pintunya. Jadi gubuk itu nggak ada pintu. Udah masuk aja. Tenang kok, kita nggak usah pakai pintu masuknya, kata si kakak ini. Aku dipegang kayak nembus ke dalam gubuk itu. Dan itu kan gubuk ya, depannya kan pasti sederhana. Pas masuk itu tidak ada gubuk-gubuknya, sama sekali nggak gubuk. Aku ngeliat 2 perempuan ada di dalam gubuk itu. Yang satu, dia agak tua, tapi bukan tua yang tua banget tuh enggak. Dia agak sedikit tua, pakai kemben warna hijau, aku inget banget hijau. Terus rambutnya tuh kayak disanggul ala suku Batak. Tapi cantik. Udah gitu putih banget, tapi dia lagi nganyam nih. Dia lagi nganyam, kayak aku nggak tahu dia nganyam nganyam apa, aku tanya begini. Itu ngapain? Namanya juga anak kecil pasti kepo dong. Itu ngapain? Iya nih, ini lagi bikin baju buat kamu. Kayak gitu. Terus aku lihat lagi satu cewek, dia nggak terlalu tua, tetapi lebih tua daripada yang ketiga ini yang sama aku jalan. Dia pakai baju warna ungu. Dia bilang, dia nggak ada ngomong, dia cuma bilang, nanti habis ini kamu makan ya, biar kamu ngerasain ini makanan di sini enak-enak. Karena suatu saat kamu yang bakal tinggal di sini. Ngomongnya begitu. Hah, masa sih? Tapi mama boleh diajak nggak? Papa boleh nggak diajakin? Boleh kalau mereka mau, tapi kayaknya cuma kamu aja yang bisa kesini. Orang nggak ada yang bisa. Nah, setelah itu aku sudah di situ main-main, aku mandi pakai air sungai itu. Aku pokoknya mandi, enak banget deh. Itu auranya enak, maksudnya hawanya enak banget. Aku kebangun karena mama bangunin buat mandi. Pas kebangun, aku diam lagi gini. Mau cerita tapi takut nggak dipercayain. Tapi akhirnya aku mau coba cerita. Mama, masa aku tadi ke tempat kota tapi aku nggak tahu kota mana. Kotanya itu kayak ada hutan-hutan gitu. Aduh, itu kamu mimpi karena kebanyakan main di gudang. Ngomong gitu. Tapi oh ya udah mimpi kali ya. Pas aku udah ngerasa itu mimpi, aku keluar kamar mau mandi. Kan toilet sama kamar mandi di sini, dapur di sini, gudang kan di sini nih. Ruang tamu di sini, kamar mama di sini. Aku mau ke kamar mandi, otomatis kan ngelewatin gudang. Aku ngeliat dia yang ngajakin aku berdiri itu, yang ngajakin aku ke kampungnya itu. Aku ngeliat dia lagi senyum, terus sambil udah gitu dia hilang, dia terbang ke atas. Aku pengen sampai masuk tuh ke gudang, aku liat begini, kakaknya mana nih, kemana nih, hilang. Akhirnya aku mandi. Udah itu, setelah itu tuh aku ceritain ke semua saudara-saudara. Mereka cuman, ih horor ya, tapi kayak ya udahlah, paling itu cuman cerita biasa aja gitu. Sampai aku kelas 6 SD, aku ceritain ke abang suku. Dia kayak cuman gini, kayaknya kamu kebanyakan nonton film sinetron apa ya, film horor kali ya. Kan waktu itu kan baru keluar Kuntilanak tuh. Jadi mereka pada bilang aku tuh kebawa-bawa sama film itu, sama film apalagi waktu banyak lah. Ah enggak kok, tapi beneran, enggak. Udahlah kamu itu banyak-banyak berdoa lah biar nggak aneh-aneh. Ya udah, pas setelah itu aku duduk tuh mau pakai sepatu tuh sekolah. Aku liat cewek keluar dari gudang lagi. Itu karena udah, jadi pas aku yang ngeliat di SD itu, aku cuma ngeliat dari cuma sekedar aja.
nggak ngobrol seperti itu, karena pas dari SD aku tidak ngobrol lagi dan tidak pernah ketemu. Jadi aku tidak pernah ketemu dia lagi. Tapi aku ngeliat jadinya hal-hal lain kayak kuntilanak. Itu barulah aku ngeliat kuntilanak tuh yang kayak panjang, tapi dia rambutnya nggak panjang, pendek segini. Jadi aku tanya sama mama aku dong, mama, emang kuntilanak ada ya rambutnya pendek? Udah deh kamu tuh kebanyakan nonton film. Pokoknya apapun yang aku bicarakan ke mama aku selalu bilang aku tuh halusinasi, kebanyakan nonton film horor. Jadi akhirnya sampai itu aku tidak pernah lagi diizinin mama aku boleh nonton film horor. Karena mama aku tuh berpikir aku tuh bisa sekali gila, jadi gila gitu loh. Saking terlalu mencintai film horor. Akhirnya aku nggak boleh menonton film horor. Setelah itu kan dari kuntilanak itu kan dari gudang ke kamar mandi, ke toilet, pergi. Nah besoknya dari toilet ke gudang, aku ngomong lagi ke mama, masa aku ngeliat lagi mah? Aduh, udah deh, nggak ada kamu baik berdua. Akhirnya sampai aku ngobrol pun jadi kayak dianggap kayak nggak didengerin, nggak dijawab sama mama. Dan yang akhirnya pas SMP lagi kejadian lagi, aku ketemu lagi nih sama yang kakak yang dulu ini. Tetapi dia bilang kamu sudah gede ya sekarang. Oh iya, tenang kok, selama kamu gak ketemu sama aku, ada aku di sini kok, tenang aja. Kamu nggak perlu khawatir. Ada aku yang selalu sama dengan kamu. Oh iya kak, iya udah pokoknya kamu selalu sama aku aja ya. Iya baik. Udah tuh, itulah kelas SMP itu aku begitu sampai SMA. SMA ini aku ngeliat lagi, tetapi ini kuntilanak lagi, orang yang sama. Maksudnya kuntilanak yang sama. Jadi bukan kakak yang tadi ya, beda orang. Nah terus aku bilang gini sama kuntilanaknya, kamu nggak capek ya mau mandir terus? Aku ngomong begitu. Terus dia cuma bilang begini, emang nggak, ya udah emang nggak boleh. Aku kan cuma mau pindah-pindah tempat doang, kan aku capek di situ terus. Lagian juga kan ada kakak kamu di situ. Jadi kalau dia lagi nggak ada, aku bisa di situ. Tapi kalau dia lagi ada, aku nggak bisa ke situ. Oh, kamu kenal sama kakak aku itu ya? Jadi aku panggil dia kakak aku itu ya. Iya, aku kenal dia soalnya. Oh ya udah, tapi aku nggak berani ngomong sama dia. Aku cuma tahu aja, soalnya dia tuh galak, suka ngusir aku, dia ngomong gitu. Oh ya udahlah, aku nggak peduli. Nah pas SMA kelas 2, aku ingat kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA tuh aku belum magang nih. Itu aku belum magang. Ini sebelum aku magang ya di rumah sakit ini nih. Aku cerita. Dia mau masuk ya. Mamaku tuh kan pekerja. Mamaku seorang guru. Papaku juga seorang kerja di kantor segala macam. Jadi otomatis aku diantarin pulang pasti selalu bareng orang tua dong. Dan selalu paling pagi pasti datangnya. Karena ngejar mama papa nih. Terus aku bilang sama mama, kayaknya aku nggak mau deh pagi-pagi datang. Kenapa? Sepi banget, cuma aku sendirian. Aku gituin. Ya terus siapa yang mau nganterin kamu? Kamu mau naik taksi? Nggak mau. Ya udah, kamu datang aja ke sekolah. Kamu ngapain nih, kayak ke kantin kayak? Ya kan nggak ada yang buka, jam 6 kurang, setengah 6. Aku di sekolah, sedangkan sekolah mulai setengah 8. Pasti kan nggak ada orang. Oke, entah kenapa ya, hari itu tuh aku ngerasa aku nggak enak badan, kayak aduh kayak aku pusing banget ya, aku pengen pulang, tapi kan aduh masa masih pagi, udah mungkin karena ngantuk kali ya. Aku tuh kan emang orangnya dari zamannya SMA tuh kan nggak suka berteman, nggak mau berteman gitu ya. Jadi aku sendiri aja hidup itu, sendiri aja udah. Sampai udahlah atau juga nggak apa-apa ini, aku ke atas. Jadi tuh sekolah aku ini kan lagi dibangun, akhirnya numpang nih ke suatu ruko di sebelah sekolah aku. Pas di numpang itu, kalau aku mau naikin kasar ke lantai 2, aku harus ngelewatin lorong-lorong gelap. Lorong-lorong gelap kan. Nah terus setelah aku udah lewatin, itu pasti semuanya gelap, nggak ada cahaya sama sekali. Karena ruko dong, tahu ruko tuh kan, ruko sekolah tuh kan pasti gelap banget. Tapi aku entah kenapa, aku nggak enak badan, tapi berani. Aku naik ke atas, ke kelas aku. Jadi di depan, di meja aku duduk paling depan, paling pojok di sini. Aku duduk situ, tapi di depan aku tuh ada kaca. Tapi kaca bukan kaca ngaca ya, kayak kaca jendela tapi yang udah rusak. Akhirnya ditaruh lah di depan meja aku tuh, tapi di dekat pintu. Tapi pas banget kalau aku berdiri itu, duduk itu di depan aku banget. Aku begini, kayak tidur. Pas aku tidur, aku ngeliat kayak ada yang jalan di kaca ini. Rasa, aku gini, hah siapa tuh yang lewat? Tapi bukan cewek, cowok. Dia cowok gitu. Terus pas aku udah lihat dia begitu, udahlah paling karena ngantuk, karena habis nonton film apa gitu, udah tidur lagi. Dia lewat lagi. Setelah dia lewat lagi, udahlah paling bukan siapa-siapa gitu ya. Udahlah tidur. Dan di belakang aku tuh kan nggak ada apa-apa, jauh.
tuh nggak ada apa-apa. Tiba-tiba kayak fast jatuh, kebelanting gitu. Kaget, aku ke belakang dong, ngecek, nggak ada apa-apa. Aku duduk di meja aku, serap aku ngeliat kaca. Itu kan kaca gelap banget ya, kaca jendela, bukan kaca untuk yang bisa ngeliat diri sendiri. Aku ngeliat cowok pakai seragam SMA, mukanya hancur semua. Sambil ngeliat aku lari sekencang-kencangnya turun, nggak peduli orang. Aku merinding. Aku lari, terus aku tuh kayak tergesa-gesa, udah yang kayak nggak ada yang, itu sama sekali masih nggak ada orang, sepi banget. Aduh gimana nih, aku ke lapangan sekolah. Pas aku ke lapangan sekolah, terus aku ketemu sama kakek-kakek. Bungkuk jalannya ke aku, tiba-tiba aku lari, aku dipegang tangan aku begini, tangan aku diliatin, garis tangan. Gini loh, aku aja masih yang kejadian di atas aja, aku udah yang belum bisa terima, ngapain lagi sih ada orang-orang yang megang-megang tangan aku gitu loh, apalagi kakek. Dia megang tangan aku, dibuka, dia ngeliat gini, dia ngeliat aku begini. Kenapa ya om, gitu ya, kenapa ya om ya? Dia lihat gini, ada yang ngikutin kamu ya? Dia ngomong gitu. Iya om, ada hantu di atas. Ya aku kan polos ya, ada hantu om di atas kok. Tapi dia bukan ngikutin aku, emang dari sekolah, aku gituin. Enggak, kamu hati-hati ya, ini kamu abisnya mau kemana? Mau cari teman, aku takut di atas. Iya, kamu jangan di atas kelas. Kamu di bawah, cari tempat yang paling rame, jangan sendiri dan jangan ngelamun. Tidak boleh. Kenapa? Terus dia ngatain gini, nggak tahu ya, ini kata kakek itu ngomong gini, ini tidak cuman orang yang melihat yang wujudnya nyata yang suka sama kamu, tapi yang tak terlihat pun suka sama kamu. Aku mikir gini, yang nggak terlihat, oh berarti mungkin ini dia, mungkin yang nggak terlihat itu adalah orang yang nggak aku kenal. Aku masih positive thinking ya, aku nggak berpikir ke situ. Kamu harus hati-hati. Kenapa? Soalnya garis tangan kamu tuh seperti, pokoknya dijelasin semua tentang garis tangan aku, aura, terus tentang siapa-siapa lah yang mau deket. Aku cuman kayaknya nggak mungkin deh. Tapi kayak karena aku di keluarga yang tidak percaya hal-hal kayak begitu, ya ditepis dong dengan logika, ya kan. Udah setelah kayak gitu, akhirnya dia bilang gini, kamu bentar lagi akan pergi nih. Pergi kemana? Pokoknya kamu akan pergi dari kedua orang tua kamu. Pokoknya apa yang dia omong itu semua benar. Hingga akhirnya aku bilang gini, iya om, emang aku bentar lagi mau magang kok. Dia stay lihat gini, oh ini kamu sekolah perawat ya? Iya. Oh hati-hati ya, pokoknya kamu selalu baca doa. Oh ya udah deh. Jadi gini, aku udah pengen cabut ke sana, mau lari nih ke sana, udah mau ninggalin dia, dan dia lari ke arah sini. Cuman aku heran gini loh, aku baru sadar tuh pasti aku udah sadar kayak salah jalan. Itu jalan buntu, itu semua tembok. Aku mau dan tembok dan di sini parit gede. Jadi dia mau lihat dari mana dong kalau di jalan dari situ? Aku bilang gini sama dia, kayak salah jalan, hilang. Itu aku udah nggak ada A, B, C, D, D. Aku lari sekencang-kencangnya ke jalan raya, nyari orang paling rame, aku duduk di situ. Dan kebetulan di depan sekolah aku tuh ada tempat makan, tempat nongkrong anak sekolah. Aku duduk di situ, aku gini, aku nggak tahu nih, kayaknya orang warung ngomong gini sama aku, kamu kenapa? Nggak apa-apa om, soalnya aku ngeliat, aku nggak apa-apa om, aku nggak mau cerita. Aku dikasih minum, terus jempol kaki aku yang hitam, yang jempol aku tiba-tiba, sorry ya, aku buka satu kamu ya. Ih, mau ngapain gitu? Gak apa sih nih, aku buka aja. Ditekan tuh, tumit kaki, itu sakit banget. Wah, kamu habis didatengin nih, kamu habis disapa nih. Aku digituin. Sapa apa? Aku nggak tahu siapa apa. Kamu ngeliat siapa di situ? Nggak ada. Aku kayak sempet kayak nggak ada gitu loh. Akhirnya aku udah nggak kuat, aku ceritain, masa tadi aku ketemu sama anak sekolah, matanya hancur, mukanya hancur. Dia gini, duduk, cowok. Iya cowok. Kenapa emangnya? Tadi malam ada kecelakaan. Aku, dan anak sekolah. Dan pas banget di depan, abis dari jadi ini sekolah aku, ini ada comberan, ini ada jalan raya. Nah, di jalan raya itulah dia kecelakaan, ditabrak tadi malam. Itu kan kamu lihat yang hitam-hitam itu kan, itu darahnya. Aku gini, itu aku bener-bener yang udah demam, udah nggak mau sekolah. Aku naik taksi, itu zaman yang gak ada taksi online, aku naik taksi itu tahun 2011, aku cabut, pulang ke rumah, aku gak mau sekolah selama 3 hari. Aku gak mau, dan aku tidak mau menempati sekolah itu, kelas itu tidak mau, karena aku melihat itu, dan dia memang meninggal tempat.
dan aku tidak mau. Aku masih ingat banget sampai detik ini, aku masih ingat banget mukanya seserem apa, masih ingat. Terus aku cerita ke mama cuma bilang ya udahlah, mungkin buat titip pesan kali ya, ya udahlah kamu nggak usah lah dipikir-pikirin banget. Akhirnya aku sekolah tuh, pas aku sekolah aku jadinya parno dong mau masuk. Aduh, aku nggak mau kesal, aku nggak mau masuk, nggak mau duduk. Aku pindah tempat duduk karena aku takut kalau di kaca itu lihat dia. Teman aku nggak ada yang pindah. Udah dari situ aja. Udahlah, mungkin dia udah hilang karena udah meninggal kali ya. Udahlah, paling cuma mau ini aja. Pas aku duduk dong, aku lihat lagi di kaca itu. Gimana aku se-freak apa ya? Datang dari sakit nggak masuk sekolah, pas datang duduk langsung teriak, kabur ke bawah ke meja guru. Sampai aduh Karen, kayaknya kamu dibercandain sama guru sih, kamu kayak harus diruqyah deh. Dibercandain, aku bilang aku nggak kesurupan, aku ngeliat ada hantu anak sekolah di depan kaca itu, nggak mungkin. Kayak udahlah, kamu kayaknya harus banyak berdoa atau diruqyah. Dan kejadian itu aku dipanggil mamaku dipanggil, karena kan aku emang introvert ya, mesti aku emang nggak bermain, nggak gaul. Ini karena keseringan sendiri, jadi akhirnya dia bisa ngeliat kayak gitu. Mamaku kayak ya udahlah, kita hibur aja segala macam. Dan aku tuh sampai diajakin ke psikolog anak karena aku dibilangin gila waktu itu, kayak halusinasi, karena aku emang suka sendiri. Akhirnya aku ke psikolog, kan psikolog kan gak ada yang percaya ya, jadi sama aja kayak ngobrol sama orang yang gak percaya juga. Jadi akhirnya aku cuma diam aja ngeliatnya, nggak ada. Oke lah, ini kamu sekolah semester berapa? Segini tante, gini. Oh ya udah, hati-hati ya, kamu jangan banyak ngelamun, berbaur lah katanya. Oke. Selang sebulan setelah itu aku magang nih di rumah sakit. Aku kan perawat, jadi aku magang di rumah sakit. Jadi kalau di rumah sakit itu kan kita harus ngikutin jadwal perawat. Pagi itu jam 7 pagi sampai jam 5 sore, siang jam 12 sampai jam 9 malam, jam 9 malam sampai jam 6 pagi. Itu jadwal dinas. Nah, terus aku gini, oh yaudah, kita pasti kan kalau misalnya kita mau magang, kita datangin dulu dong ke tempatnya. Kita survei dulu, perkenalan dulu, gini dulu gitu kan. Aku bilang ke mama aku gini, "Mah, kayaknya hawa rumah sakit ini gak asik." Itu pas pertama diantar mama nih. Gak asik apa lagi sih, nah udahlah, gak usah aneh-aneh lah gitu. Kayak itu orang tua aku tuh kayak udah capek ngurusin aku yang tiap hari tuh yang kayak ngomongin masalah hantu. Mamaku tuh udah lelah, papa aku tuh sampai juga udah lelah gitu kan. Ya udah deh, karena kebetulan aku kan di Batam waktu itu, Batam dekat sama Singapura. Itu aku sampai mau dicari psikolog Singapura biar aku gilanya hilang, kata mama papa aku gitu kan. Ya udahlah, aku nggak mau mikirin, berarti nggak apa-apa ya Ma di sini. Gak apa-apa, kamu berdoa dong, kamu berdoa. Udah, kamu berdoa, kamu sebutin nama Tuhan gini. Oh iya Ma, tuh aku berdiri nih. Pas aku diri, tiba-tiba aku merinding, tangan kanan, aku lupa tangan kiri, pokoknya semua berat. Terus aku balik lagi ke mama, kayaknya aku nggak mau magang di sini deh. Nggak bisa, mau magang di mana lagi? Ada rumah sakit yang mau sama kamu, kamu cari. Kita nggak sempat nyari. Enggak Ma, aku nggak mau di sini. Udah, kamu di sini aja, udah di sini. Ya udahlah ya, aku akhirnya jalan tuh ke kayak apel gitu loh sama anak-anak yang lain, karena aku dan di sekolah aku tuh banyak cabang. Ada yang kayak misalnya sekolah ini A, ini 1, sekolah ini 2, sekolah ini 3, kayak gitu. Gabung di satu tempat yang sama magangnya, semua gabung di cabang-cabang ini. Nah terus itu bener-bener aku tuh yang kayak nggak mau deh ngobrol sama orang gitu loh. Makin takut aku untuk ngobrol sama orang, karena apalagi sama orang yang aku kenal. Aku takut banget. Aku nggak mau cerita, aku takut dikatain aneh. Terus udah gitu berdiri. Aku masih inget, aku berdiri. Jadi ada kepala rumah sakit bicara depan kita semua itu. Aku ngeliat itu ada kayak kelibetan di belakangnya dia. Kayak ngelilingin dia, kayak muter kayak angin. Terus aku gini. Oke, udah kayak gitu. Aduh, udah yang terus akhirnya teman aku ngomong, "Kamu kenapa? Kamu sakit ya?" "Iya nih, aku pusing," aku gituin. Terus makin kayak muncul tuh kepala tuh di sekelebetan itu. Aduh, kayak setan apa sih yang hitam, tiba-tiba ada muncul kepala betaring, telinganya panjang kayak telinga kurcaci yang ada di film gitu. Terus dia senyum ngeliatin aku gitu. Dia senyum ngeliatin aku gini. Ada yang kayak, "Duh enggak, itu jangan gitu." Akhirnya semua teman aku tuh pada kiranya aku sakit, karena emang di sekolah aku sering sakit. Oh ya udah, aku diangkat sama teman aku, dipapah gitu
karena aku kecil ya, jadi guru ada suatu orang perawat gendong. Pas gendong itu aku sampai kayak nggak mau ngeliat, tetapi jadi aku disorakin di situ. Mungkin gara-gara aku meluk kali ya, jadi disorakin. Padahal aku bilang, aduh ya ampun, gak ampun. Pas sampai di rumah sakit, aku masuklah ke IGD-nya nih. Karena udah kamu di sini aja dulu, kamu minum teh, aku kasih teh. Udah kamu nggak usah ikut apel, panas memang di depan. Udah kamu di sini aja. Terus aku diam begini. Terus aku ngeliatin sekeliling. Gimana ya? Mungkin karena itu IGD kali ya, banyak orang yang meninggal, banyak orang yang mati. Aku ngeliat orang-orang tuh banyak di situ. Aku cuma bilang, kakak nggak keganggu ya kak kerja di sini? Dia gini, kenapa? Enggak, karena aku takut cerita. Nanti kalau aku cerita aku dibilang halu, aku dimasukin psikolog lagi. Aduh capek, makasih, aku nggak mau. Karena aku pernah, aku belum lupa ceritain. Sebelum ini aku pernah loh, kayak Konstantin ya film, yang kalau aku kan Kristen, kayak ibarat kata tuh Kristen di Rukiah. Itu semua pendeta ngelilingin aku. Aku pernah kayak gitu, disiram pakai air suci apa segala macam. Aku inget banget. Jadi aku takut untuk itu lagi. Aku nggak mau cerita karena aku takut kalau aku bakal dihajar seperti itu lagi. Jadi mending aku tahan sendiri daripada aku dikatain gila lah. Aku nggak mau. Udah akhirnya, udah kamu banyak doa aja. Aduh biasa tuh di sini. Jadi perawat itu ngegampangin. Biasa di sini udah nyantai. Kamu yang penting yang bener aja, yang bener, yang ini aja, yang bener-bener udah lah. Oh ya kak ya, iya. Udah kelar lah itu. Nah hari pertama itu nggak apa-apa. Hari kedua aku dapat bagian di ruang anak. Jadi di perawat itu kan ada ruang anak, ruang rawat inap, ruang IGD, ruang melahirkan, itu kan semua dipisah tuh. Nah aku dapat kebagian ruang anak. Nah di ruang anak ini semua anak-anak magang. Jadi kita ada tim. Aku ada 6 timnya, cewek-cewek, 1 cowok gitu deh. Nah udah gitu ruang anaknya itu tuh kayak satu ruangan yang kita nggak bisa 100% masuk karena udah penuh dengan kakak perawat. Jadi kita tuh kebagian di luar dari ruangan itu. Dan di ruangan itu lampunya mati, remang-remang. Nah, jadi ini ruang tunggunya kita nih. Jadi setiap kali ada pengaduan di ruangan ini, tapi lampunya mati. Di depan tuh ada ruang rawat inap, tapi khusus yang untuk anak di depan sini. Nah, di sini itulah baru khusus bayi-bayi. Semua perawat di situ, tidur pun mereka di situ. Jadi kalau kita kan anak magang nggak boleh tidur di situ dong, karena kan kita harus tahu diri ya, harus tidur di luar. Dan kami itu tidur tuh semua tuh di bangku-bangku ruang tunggu tidurnya kalau mau tidur. Nah setelah itu aku betulan di saat itu nggak ada yang masukin ruangan itu, semuanya kosong. Tidak ada yang namanya ada pasien di situ, semuanya bayi. Jadi kalau ruang ibu itu nggak di ruangan anak, di ruangan rawat inap biasa. Nah setelah itu aku gini sama dia, gimana ya kalau kita tidur di sini ya? Ntar kalau kita dinas malam tuh seperti apa ya? Aku udah yang wanti-wanti nih, ntar gue liat lagi nih. Siang aja aku masih sering lihat nih. Kenapa? Lo takut ya? Bukannya takut, cuma kan dingin. Aku kayak ngasih alasan lain lah ya. Ntar kita kedinginan, yaudah bawa jaket, bawa sweater, bawa selimut deh kalau perlu. Yaudah nanti aku bawa deh semuanya gitu. Nah, selama aku magang, jadi kita kan magang 6 bulan. Sebulan di ruang anak ini, aku itu 2 mingguan kalau nggak salah itu masih belum ngerasain aneh-aneh lah, masih cuma ngeliat aja anak kecil lari-lari, padahal tuh nggak ada anak-anak. Aku giniin, dek jangan berisik ya, soalnya ada bayi. Iya kakak, gitu doang. Tapi dia kabur. Terus temen aku ngomong gini, kamu ngomong sama siapa? Itu loh tadi ya, mungkin anak pasien kali ya. Jadi berisik, kan tahu dong ada bayi. Terus dia gini, oh iya kali ya, iyalah ya, udah. Terus aku nggak tahu, teman aku dia mungkin cerita ke kakak perawat yang di dalam. Nanya ke aku, sini deh Karen, kenapa kak? Kamu negor siapa? Itu loh kak, tadi ada anak-anak pasien kali ya. Dia tuh teriak di sini, kan ada anak bayi. Terus dia ngeliatin gini, emang tadi ada orang yang berisik ya? Nanya ke teman aku. Enggak, diam-diam aja. Enggak, ada banyak kok rame-rame di sini, beneran di sini. Aku gituin. Loh, enggak ada, kata si teman aku yang 5 orang, ya kalah dong 5 lawan 1, aku pasti kalah. Karena kan aku yang ngerasain. Oh ya sudahlah. Udah deh kamu baca doa deh, mending Karen rumah sakit di sini itu kayak gini mah rentan. Gampang kayak gini mah halus. Apalagi kalau kamu suka sendirian. Oh iya deh kak, aku gituin. Ya udah. Sampai akhirnya aku dijagain sih pas dinas malam itu, aku nggak boleh tidur di luar.
aku di dalam tidurnya sama kakak perawat akhirnya karena kejadian ini. Dan entah kenapa pas udah mau deket-deket aku pindah divisi kayak mau ke ruang IGD apa atau gimana gitu di divisi ini, aku gini, aku kayak tidur di luar aja deh. Terus itu ruang tamu, aku mau tidur di ruang tamu pokoknya. Ruang pasien nunggu. Jangan Karen, ntar kalau lihat anak kecil lagi gimana? Enggak, aku mau tidur di situ. Jangan, enggak. Ya udahlah, biar aja yang penting kamu aman ya. Iya, aku aman. Aku gitu, iya aku aman. Entah kenapa ya, aku biasanya kan penakut ya, tapi kalau itu aku nggak takut. Aku tidur di ruang aku tidur di ruang tunggu itu, ruang tunggu itu. Terus aku ngantuk banget loh. Aku tuh kan adalah orang yang gampang tidur sih sebenarnya, cuman ini bukan jam tidurnya aku banget lah kalau untuk dinas. Kan kalau jam dinas itu kan jam 12 atau jam 1 baru boleh tidur. Paling kebangun observasi lah, detak jantung segala macam. Nah, aku udah ngantuk dari jam 10 malam. Aku gini, aduh aku ngantuk banget. Jangan aneh-aneh deh, kan kita belum ini. Enggak, aku ngantuk deh. Udah deh, aku tahan. Tapi dibalik ke yang mataku cuma setegaris gini untuk ke ruang-ruangan mereka itu, untuk ngecek denyut nadinya para bayi nih, aku ngeliat ada sekelompok gitu di kumpulan mejanya si kakak-kakak perawat nih. Aku gini, udah deh jangan aneh-aneh deh, aku udah capek banget, aku mau tidur, aku udah gak mau aneh-aneh. Dan untungnya aku demam sih, panas tiba-tiba. Akhirnya teman aku ngadu nih ke kakak-kakaan, Kak si Karen tidur aja ya, kasian, demam, sakit lagi dia. Kayaknya aku tuh udah langganan sakit di situ. Demam lagi Kak, yaudah minum paracetamol gitu. Yaudah akhirnya aku tidur di ruang tunggu. Aku nggak mau tidur di ruang bayi ini. Aku tidur di ruang tunggu. Setelah aku tidur, ini sih yang paling serem sih. Ini sih yang paling serem pas saat aku lagi sakit itu. Itu sekitar jam 2. Kan kalau perawat itu kan ada jam 2, jam 4, 2 jam sekali harus ngecek bayi. Karen, udah lu tidur aja ya, lu nggak kagak usah ikutin kita, lu tidur aja. Iya ini kayaknya aku tidur aja deh. Iya udah kamu jangan ikutan, kita aja yang observasi bayi-bayi. Oh ya udahlah. Nah teman aku yang cowok tidur di ujung, aku tidur di sini. Nah teman aku tuh 4 orang lagi ini, ya pas 4 orang ini lagi observasi bayi. Tiba-tiba dia bangunin aku. Kalau nggak salah dia malah aku cu bangun bentar dong, bangun bentar. Enggak, suster, sus bangun bentar, sus digituin. Iya kenapa ya Bu? Kenapa, mau apa? Kan kita kan pasti panik dong, mau apa nih, mau ngapain, infusnya habis atau apa, kira tuh keluarga pasien. Enggak, saya mau pulang. Dia ngomong begitu. Aku bilang begini, hah pulang gimana? Kan masih malam. Iya nih, kayaknya saya sudah harus pulang. Aku selalu berpikir gini, kalau ada orang pulang jam segitu, tandanya dia tidak sanggup bayar. Atau jam sostek dulu ya, jam sosteknya itu tidak aktif, atau dia udah sehat. Tapi nggak mungkin lah sesehat-sehatnya pasien tuh pasti pulangnya pagi. Tidak mungkin jam 2 pagi atau jam 3 pagi gitu. Ibu keluarganya BPJS jam sosteknya ketolak ya? Kan bisa kan seperti itu orang rumah sakit. Oh enggak, emang udah sehat, tapi saya nyari anak saya nggak kelihatan. Anak ibu yang mana gitu kan? Iya itu anak saya tadi kalau nggak salah ke ruang itu kali, bayar di resepsionis kali, bayar saya bayar segala kebutuhan kali. Oh iya itu di mana ya? Saya nggak tahu, soalnya pas saya datang ke sini saya lagi tidur. Oh itu tuh, aku tunjukin arah, lurus aja ntar belok kanan, ntar ada resepsionis di situ, bayarlah di situ bisa. Jangan nunggu di situ kali, ngerokok kali apa gimana? Iya kali ya. Ya udahlah ya, coba saya pulang dulu, sampein salam saya ya ke suster sini. Gak sempet saya cariin, gak ada orang. Gimana sih? Jadi kan emosi dong. Gimana sih ini para anak magang? Emang gak ada anak magang yang kayak saya gini putih-putih? Gak ada. Ya udah deh, ntar saya sampein deh ya Bu ya. Iya, sampein ya. Terus juga bilang kalau saya tadi nggak sempet terima kasih. Bilang juga ke anak saya. Hah? Ke anak? Kenapa ibu nggak bilang sendiri aja? Aduh dia nggak pernah mau dengerin saya. Ini ibu pulang sama siapa? Aku tuh positive thinking. Aku pikir dia tuh mau pulang sama anaknya lagi yang mau jemput. Jadi anaknya yang jagain dia tuh nggak kelihatan. Jadi ditinggalin mungkin biar nyusul pulang rumah sendirian. Nah aku tuh masih berpikir kayak gitu. Oh ya udahlah. Kayaknya dia lagi di sana deh. Udah deh saya nggak tahu, saya mau pulang. Bilangin ke anak saya ya. Nanti kalau tidur lampu dimatiin, digituin kan. Terus tolong cek lagi nih rumah pintu dikunci belum. Terus gini, aduh emang dasar aku ya, aku masih berpikir oh ya udah paling ini si ibu-ibu yang mau ke rumah saudaranya biar ada yang ngurus gitu kan. Oh
iya Bu, makasih ya. Terus dia ngeliatin aku, Duna, kamu tuh coba hati-hati. Dia udah ngomong begitu. Kenapa Bu? Iya soalnya dia ngeliat kamu banyak banget di sini. Oh, aku di situ lega. Ya ampun, akhirnya ada orang yang percaya sama aku. Emang Ibu pernah percaya kayak gitu? Ya kan, seperti yang tadi jarkomnya, kan ada yang hidup di sini tanpa yang terlihat. Dia ngomong begitu. Oh, gitu ya Bu. Di situ aku ngerasa disupport. Gila, gue nggak gila nih, gue nggak gila. Iya, oke. Iya Bu, makasih. Aku excited dong karena ngeliat ada orang yang sama kayak aku nih, yang paham. Iya Bu. Iya, banyak kan Bu di sini. Dia senyum-senyum. Anak-anak kecil kemarin itu tuh bukan orang yang terlihat. Aku diem. Kamu harus bisa bedain ya, mana yang tidak lihat, mana yang terlihat. Karena aku masih susah untuk melihat itu. Oh, itulah yang ngebuat kamu sampai disangka orang aneh. Oh gitu ya. Iya Bu. Ya udah saya pulang dulu ya. Pulanglah itu. Dia pulang, dia pergi. Ya udahlah, aku lanjut tidur dong. Aku tidur. Aku dibangun sama teman aku. Itu nggak sampai 1 detik, 3 detikan lah, 5 detik lah pokoknya. Karen bangun. Aku bangun. Kenapa? Aku tuh kayak linglung. Kayak gini. Kamu tuh lama banget dibangunin kayak orang mati. Apa? Kenapa? Lo mau lihat nggak? Kita kan belum pernah lihat orang exitus nih. Exitus itu bahasa rumah sakit meninggal. Exitus namanya saat itu. Lo belum pernah kan lihat orang exitus? Ya elah, kalau orang exitus mah udah sering kali, keluarga aku juga banyak yang meninggal. Ini kan yang pasien. Oh, ya udah deh. Aku ikut lah tuh. Masih keadaan apa ya? Nyawa tuh kan belum ngumpul ya. Entah kenapa aku tuh capek banget, kayak udah tidur panjang banget. Padahal aku ngerasa baru tadi deh aku baru banget tidur gini. Tapi kayak udah capek banget, udah kayak seakan tuh kayak baru udah lama tidurnya gitu loh. Jadi belum terkumpul. Kita ke ruang rawat inap biasa, rame tuh. Tadi kayak sepi deh. Kok sekarang rame? Apa sih orang tadi rame? Aku tanya tuh sama orang yang jaga di situ. Kamu dari mana? Tadi kamu dicari nama ibu pasien. Apa sih orang aku dari tidur di sini? Kata si teman aku ini. Enggak, tadi kamu nggak ada. Aku cariin. Aku tidur, Karen. Aku tidur. Enggak, kamu nggak tidur. Pokoknya sampai berantem tuh. Apaan sih orang di sini aku? Mungkin aku lagi manggil dokter kali ya. Kenapa emang? Iya, soalnya ada pasien kritis. Oh iya tuh baru diambil tuh. Nah kebetulan tuh keluar tuh alat-alat yang kayak untuk rekam jantung segala macam. Oh iya kali ya, masuk lah ya. Oh iya benar, makanya sepi. Iya tahu, soalnya itu ada orang tua pasien nanyain anaknya di mana. Jangan ada dah. Enggak, tadi ada yang nanyain. Ya kalau ada kita pasti semua bangun dong. Orang kita di sini kok. Ya udahlah, aku kayak ya udahlah ya. Enggak tahu lah, mungkin emang nggak kelihatan kali ya. Nah, emang siapa? Iya ada ibu-ibu. Nah, aku tuh kan ngalah begini nih. Iya ada ibu-ibu. Tuh kan orangnya udah keluar, yang itu ya udah keluar tuh yang meninggalnya. Stop. Ibu yang tadi dong. Di situ. Oh ini. Itu masih aku merinding. Aku masih ingat apa? Oh gini. Aku diem dulu. Lama itu aku skipnya. Karen. Kan ini anak gila deh. Ya udahlah, aku sering kayak gini. Ini yang exitusnya. Iya. Itu aku nangis. Aku nangis kenapa coba? Seorang ibu yang mau pergi sampai harus ingat tolongin ke anak aku ya. Pertama kali nikah adalah anaknya. Aku tuh sedih. Ya ampun Bu. Dan aku ngeliat anak yang dicari itu lagi tidur, lagi menangis. Anak yang dicari itu nangis di situ. Teriak-teriak. Dia baru datang, ibuku meninggal ya. Teriak dia sekencang-kencangnya. Dan aku ngeliat, oh dia mau nyampein pesan ke anaknya ini. Akhirnya aku bilang, ini tahu ibu pasien ini tahu yang nyari-nyari kalian. Lu gila ya Ren ya, jam 3 nih Ren, lu jangan aneh. Enggak, bohong lu. Ya udah kita orang ada pesannya kok, aku gitu. Coba ya kita buktikan bener kan omongan lo. Gak enak lah aku sama anaknya ngomong kayak gitu. Anaknya masih nangis-nangis. Udah ngomong aja ngomong. Enggak, anaknya masih nangis-nangis. Biar bukti nih omongan lo beneran kalau si ibu ini nih yang nyamperin lo. Iya oke. Akhirnya tunggu selang setengah jam dia masih nangis di situ. Aku duduk di sebelahnya dia. Jadi semua teman aku tuh kayak melatih ini bener nggak omongan si Karen nih bener nggak ya? Sekarang aku masih sangka bohong, ngalur ngidur halu gitu. Akhirnya aku bilang ini ke anaknya, Mas maaf banget Mas, masih nangis tuh dia. Kenapa Sus? Mas maaf banget ya, sebelum ibu meninggal dia gini. Tapi kan ibu saya emang koma dari awalnya, nggak mungkin ngobrol.
Dia masih nggak percaya. Kamu jangan aneh-aneh deh, saya bisa, wah pokoknya aku dibentak tuh sama pasien. Enggak, aku cuma mau bilang mas, kata ibu, jangan lupa kalau setiap kalian mau tidur lampu dimatiin sama pintu dikunci. Dia makin teriak, histeris, dia nangisnya, ibu gitu. Dia sampai lari ke ibunya, sampai kayak guncang-guncang, enggak bu, nggak mau tahu, pokoknya ibu sendiri yang ngomong ke aku, ibu bangun.